Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Sudirman digelar perdana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore tadi. Sidang digelar terpisah dengan 6 terpidana lainnya dikarenakan Sudirman belakangan mengajukan PK. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar perdana ini, Sudirman akan mengungkapkan seluruh hal yang dialaminya di hadapan majelis hakim. Sudirman merupakan terpidana terakhir kasus Vina Cirebon yang mengajukan PK ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Pihak keluarga meyakini Sudirman tidak pernah melakukan yang selama ini dituduhkan. Dan pemirsa, suasana haru mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang tadi. Titin Prialianti, kuasa hukum mantan terpidana Saika Tatal, menangis saat memberikan kesaksian di persidangan. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Persidangan kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dari Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum mantan terpidana Saika Tatal dan mengikuti proses persidangan pada tahun 2016 hingga 2017 silam. Suasana haru mewarnai kesaksian Titin di hadapan majelis hakim. Ia menangis saat menceritakan penyiksaan yang dialami para terpidana kasus kematian Vina Eki oleh oknum penyidik Polres Cirebon Kota. 7 terpidana ini pulang tahun ini. Saya nggak peduli lagi apa yang terjadi. Kalau misalnya itu dianggap ini kesalahan saya karena menandatangani. Karena waktu itu saya, kalau ibu nggak tanda tangan, kita akan tutup pengacara dari negara. Karena itulah saya punya kekhawatiran. Apalagi saya diyakinkan semuanya sudah mengakui perbuatannya, termasuk Saika Tatal. Jadi saya tidak punya pilihan karena waktu itu saya memang betul-betul dilepas sendiri untuk pegang perkara. Sebelumnya sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Di antaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran forensik, ahli mata, serta saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Para saksi meragukan kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan, melainkan murni kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan membahas persidangan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki bersama dengan kuasa hukum terpidana Jutek Bongso, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni, dan pakar hukum pidana Prof. Muzakir. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Baik, saya ke Bung Jutek terlebih dahulu. Bung Jutek, tanggapan Anda dari seluruh rangkaian proses persidangan PK yang telah berjalan. Optimiskah akan dikabulkan gugatan PK yang diajukan para terpidana? Baik Mbak, kami saat ini juga sedang berlangsung masih sidang PK terhadap terpidana pemohon ya atas nama Sudirman. Ini saya keluar dulu dari ruang sidang di Cirebon. Ya, bahwa yang 6 terpidana ini tinggal 1 kali lagi sidangnya hari Jumat, di mana kita akan menghadirkan bukti otentik ya, bukti otentik berupa scientific evidence ya, yaitu adanya handphone dari Vidi yang dipakai bercakap dengan Vina. Kami sudah ekstrak ya, kami sudah ekstrak, hasilnya akan disampaikan di hari Jumat. Ya, kalau sudah saya berani bicara, Mbak sudah bisa tebak lah kira-kira bagaimana ya yang akan terjadi nanti pada sidang hari Jumat. Ini bukti baru atau sudah pernah dihadirkan di sidang 2016-2017, Bung Jutek? Bukti baru, handphonenya juga baru diserahkan 2 hari lalu ke kami. Oke. Ya, handphonenya handphone original. Kan kemarin yang ada berkasnya itu kan handphonenya Vina yang diekstrak oleh penyidik, ya kan? Yang ini adalah handphone lawan bicaranya Vina, ya, yaitu Widi. Ya, yang diserahkan kemarin oleh Pak Mokhtar ke kami sudah ekstrak ya. Jadi ya artinya makanya kemarin di dalam acara Suara Rakyat Merdeka sudah dengan berani yakin saya sampaikan, ya saya tambahin 5 juta kemarin ya, itu bukan soal
hal yang aneh, tapi saya berbicara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Karena saya hadir di persidangan, saya tahu persis apa yang terjadi di persidangan, makanya saya berani yakin menyampaikan apa fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa kami yakin bahwa fakta yang sebenarnya semuanya mengarah, ya 99% dari fakta persidangan dan juga saksi, bukti, alibi, scientific evidence yang lain, semua mengarah ke satu peristiwa, yaitu kecelakaan. Pak Musakir kebetulan juga hadir kemarin di dalam memberikan ahli, ya. Jadi beliau juga bisa nanti memberikan apa tanggapan yang ininya. Itu aja, Mbak. Jadi kita Bung Jutek, percakapan yang berhasil diekstraksi ini seperti apa bisa menguatkan PK para terpidana? Saya nggak bisa buka ya, karena ini kan belum dihadirkan di dalam persidangan, ya. Itu nanti hari Jumat pagi itu akan disampaikan oleh ahli yang mengekstrak, yang jelas HP-nya itu sudah ada di kami, sudah berhasil kami ekstrak, ya. Datanya akan kami sampaikan, kami akan buka itu nanti di persidangan. Ekstraknya ini pun kalau teman-teman yang selama ini menganggap kami ini liar, ya, bahwa kami ketika mau ekstrak kami beritahu kepada majelis hakim, Pak Bu Majelis, majelis hakim yang terhormat, bahwa kami mendapatkan info handphonenya Widi itu masih ada utuh tersimpan, dapatkah kami mendapatkan izin penetapan untuk kami ekstrak untuk sah dihadirkan menjadi barang bukti. Hakim lewat penetapan dalam sidang putusannya memberikan putusan diberikan izin. Itu sebabnya kami akan ajukan nanti di bawah sumpah siapa yang mengekstrak, ahlinya, keahliannya, alat apa yang dipakai, dan bagaimana cara mengekstraknya, hasilnya apa, itu kami akan buka itu secara umum ya di hari Jumat nanti, gitu. Baik, saya ke Bung Pitra, ada bukti baru yang diajukan 6 terpidana akan dibuka di persidangan hari Jumat. Akankah ini menyudutkan pihak Anda? Enggak, kami menganggapnya itu hal biasa dan itu bukanlah novum ekstrak itu. Karena ekstraksi data handphone yang mereka katakan itulah handphone Vina itu sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Nah, kaitannya dengan ekstrak yang mereka sampaikan di dalam HP-nya Widi itu ya mungkin ada kesamaannya juga dengan BBM dengan ekstrak yang pernah dihadirkan dalam persidangan. Sehingga itu bukan kategori novum dan itu sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Nah, persoalannya adalah kalaupun yang mereka ingin melakukan ekstraksi data, yang ekstraksi siapa? Apakah ini independen atau tidak? Apakah dia mempunyai kepentingan di dalam berperkara ini atau tidak? Ini perlu diperdalami lagi gitu. Karena kalau memang yang melakukan ekstraksi datanya adalah orang yang tidak independen ataupun bukan penegak hukum, saya kira ini perlu dipertanyakan sebagaimana diatur di dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009 tentang pemeriksaan laboratorium kriminalistik pasal 1 ayat 7, bahwasanya bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus dilakukan uji forensik terlebih dahulu di laboratorium kriminalistik Mabes Polri, gitu loh, bukan di ahli. Penafsirannya seperti itu, sehingga kami juga meragukan ekstraksi yang rekan Jutek Bongso lakukan. Akan tetapi kalau memang itu tujuan Jutek Bongso ingin mendalilkan sesuatu, ya silakan saja. Akan tetapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai bukti baru kalau ingin menyesuaikan dengan ekstraksi yang dikategorikan itu handphone dari Vina. Ya, mereka ingin menyatakan bahwasanya pada 22/14 itu masih ada BBM-an dengan almarhum. Sedangkan bukti-bukti yang mereka ajukan, novum yang mereka ajukan yang sama sekali belum pernah dimintai keterangan ataupun diperiksa seperti saksi Adi Haryadi dan saksi Ismail, saksi Widi itu, saya juga melihat mereka saling bertentangan keterangannya gitu. Di mana saksi Adi Haryadi ini menerangkan pada pukul 22.00 WIB itu ketika hujan gerimis dan dia sedang jalan itu sekitar pukul 22.00 WIB itu dia melihat bahwasanya korbannya sudah terkapar. Sedangkan saksi Ismail itu pada pukul 22:15 WIB itu ketika dia selesai menikahkan anaknya kalau nggak salah itu sekitar pukul 22:15 itu dia menyampaikan korbannya sudah terkapar di sana. Sedangkan saksi kunci yang mereka dengung-dengungkan itu Widi itu mengatakan 22:14 itu masih BBM-an dengan Vina gitu. Bagaimana mungkin di antara saksi mereka aja sudah tidak bersesuaian dan sudah bertentangan.
apa yang mereka jadikan novum di situ gitu. Udah tidak sesuai gitu loh, Mbak. Baik. Saya tanyakan ke Prof. Muzakir dulu, Prof. Ini bisa dikategorikan novum atau tidak menurut Anda? Jadi saya ingin jelaskan begini, yang prinsip di dalam proses PK itu ya, yang tadi sudah diterangkan juga bahwa apakah pada saat persidangan pertama atau persidangan kasus yang bersangkutan itu pernah dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara itu atau belum. Ya. Kalau namanya novum itu adalah belum dipertimbangkan sama sekali. Gitu. Tapi kalau ada kekeliruan dalam proses penafsiran dan sebagainya terkait dengan bukti itu nggak menjadi masalah. Tapi yang paling penting di sini pernah dipakai atau belum. Kalau jawabannya tadi disebutkan bahwa itu belum pernah dipakai, tapi yang dipakai adalah komunikasi yang arah dari sebelahnya. Iya. Justru itu untuk memastikan bahwa kalau komunikasi dengan alat yang lain sudah diperiksa dan seterusnya, maka ini belum. Maka kalau ini belum, berarti pada saat itu akan menjadi alat bukti penting untuk memastikan. Yang pertama adalah ekstrak yang pertama itu dengan ekstrak ini korelasinya seperti apa, dan yang paling sahih, yang benar, yang belum ada tindakan-tindakan yang lain itu yang mana. Gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ternyata komunikasi nggak match gitu, itu berarti ada yang berubah. Gitu. Yang original yang mana? Kalau di sana match, cocok dalam komunikasi itu, ya itu nanti akan bisa dinilai oleh semua pihak, dalam hal ini majelis hakim, untuk disimpulkan bahwa oh kalau gitu yang original yang ini karena di sana komunikasi ini nggak nyambung lagi konteksnya itu. Nah itulah nanti akan namanya penilaian menghubungkan antara alat bukti dengan alat bukti yang lain. Nah tugasnya hakim nanti akan mengkonstruksi untuk membuat namanya bukti petunjuk gitu. Oke, siapa yang berhak menentukan ini otentik atau tidak? Apakah secara dibuka di persidangan dan juga majelis hakim yang menentukan atau seperti apa, Prof? Jadi prinsipnya sesungguhnya kalau orang mengajukan permohonan di ruangnya pengujian itu melalui penyidik lagi ya nggak logis lah begitu. Yang kita serang itu adalah, atau yang kita argumentasi terkait dengan pembuktian itu kan produknya dibuat oleh penyidik. Iya. Tapi kalau misalnya kita akan membuat ekstrak itu juga lembaga penyidik yang sama, kan aneh dalam konteks ini. Dalam konteks pidana itu nggak menjadi masalah. Yang penting pembuat ekstrak itu atau yang melakukan ekstrak itu adalah bersumber dari sumber aslinya, dan itu harus dibuktikan. Yang kedua adalah dia sudah namanya yang disebut sebagai memperoleh bukan izin, namanya sertifikasi untuk melakukan itu. Ya. Dan yang ketiga adalah kalau tadi disebutkan dia adalah atas seizin sepengetahuan majelis hakim, nah itu menguatkan kembali. Yang penting itu adalah dia punya lembaga atau sebut saja sertifikasi untuk melakukan pengujian itu. Oke. Oke, baik. Bung Jutek, bagaimana pihak Anda bisa betul-betul meyakinkan kalau ini merupakan bukti yang otentik dan bisa menguatkan peninjauan kembali 6 terpidana? Ya sekali lagi Pak. Jadi kami menyampaikan karena kami juga tahu bahwa ini pasti akan menimbulkan banyak keraguan apapun yang diperbuat. Itu sebabnya dari awal kami sudah meminta izin kepada majelis lewat penetapan supaya hasil ekstraksi kami ini diakui sebagai sah, sebagai bukti yang sah yang diizinkan oleh pengadilan. Ya, hasil kerja penyidik itu nanti muaranya ke pengadilan. Kalau ini kami karena dalam permohonan PK ini kami sedang di pengadilan, kami langsung meminta izin pengadilan, majelis mengabulkan lewat penetapan. Dan nanti pun akan membuktikannya di dalam persidangan di bawah sumpah. Dan ini adalah menguatkan pada prinsipnya bukti yang sudah ada yang tadi Prof. Muzakir sampaikan, dan tidak pernah masuk dalam pertimbangan sama sekali yang kami masukkan juga dalam novum tadinya percakapan itu. Membuktikannya apa? Membuktikannya ini krusial. Kalau saat itu diketahui pukul 22.14 itu Widi masih bercakap dengan Vina, dan 22.10 itu masih bercakap dengan Vina, sedangkan 22.30 itu sudah penuh TKP dengan polisi dan lain-lain, berarti rentang waktunya itu kejanggalan dan tidak mungkin. Di dalam dakwaan itu adalah 22.15. Ya, kalau tadi dikatakan ada saksi Aldi, ya saksi Ismail yang mengatakan ada pukul 22, mereka
mereka mengatakan di dalam fakta persidangan sekitar pukul 22, tidak mengatakan tepat pukul 22. Ya, ini yang saya klarifikasi. Ya boleh sajalah yang kita cari ini adalah kebenaran, bukan pembenaran. Mari kita buka hati nurani kita. Ya, yang mengajak bertobat, mari kita bertobat setiap hari karena kita manusia yang penuh dengan kehilafan, penuh dengan kesalahan. Mari kita bertobat dan ini sama sekali kita hinsyap setiap hari. Itu Mbak. Baik, terakhir saya ke Bung Pitra, singkat saja Bung Pitra, masih ada keraguankah dari pihak Anda ini bukan bukti yang baru? Kalau hakim itu sifatnya menerima apapun itu ya Mbak. Nah, contohnya ya, sedangkan bukti piagam baca Al-Quran aja mereka jadikan sebagai bukti diterima hakim. Surat keterangan hasil ujian aja mereka jadikan bukti diterima hakim. Ijazah juga mereka jadikan bukti diterima hakim. Artinya hakim tidak boleh menolak bukti yang diajukan oleh penggugat sepanjang itu menurut penggugat merupakan bukti mereka. Tinggal lagi hakim harus melihat adanya persesuaian daripada fakta yuridis dari keterangan saksi, ahli, terdakwa dan petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 itu terkait dengan perkara ini. Jadi kita nggak bisa jadikan patokan satu alat bukti saja seperti ekstraksi data tadi gitu. Nah kalau hakim sifatnya menerima apapun itu ya silakan saja karena itu merupakan ruang daripada pemohon PK untuk membuktikan dalil dan argumentasi hukumnya. Tinggal nanti hakim memakai itu atau tidak memakai itu itulah kewenangan daripada hakim dan independensi hakim tidak bisa diintervensi gitu. Seperti itu Mbak. Jadi saya kira seperti penyampaian daripada Bung Jutek Bongso itu saya sependapat kita semua harus bertobat ya termasuk Jutek Bongso saya juga bertobat kita semua bertobat akan tetapi tolong diingat di dalam proses persidangan yang sedang berjalan ini proses PK ini jangan juga rekan-rekan sekalian seenak perutnya aja memfitnah klien saya dan keluarganya dan anak-anaknya seperti yang dibilang mengkonsumsi obat terlarang, mengkonsumsi alkohol dan lain-lainnya itu menurut saya fitnah. Kalau memang mau PK silakan aja PK, buktikan saja gitu. Nanti akan kita lihat hasilnya bagaimana putusan PK. Dan saya sampaikan pada malam hari ini juga besok laporan kami telah berjalan di Polda Metro Jaya. Jadi tinggal tunggu aja siap-siap nih mereka ini dipanggil semua gitu. Oke baik, sayang sekali waktu kita sudah habis sore hari ini, tapi kita nantikan hari Jumat seperti apa bukti baru yang disampaikan oleh kuasa hukum dari 6 terpidana dan bagaimana korelasinya dengan kasus kematian Vina dan Eki. Terima kasih banyak Bung Jutek, Bung Pitra, Prof. Muzakir atas perspektifnya dalam program ID Sore. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Pengacara 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jutek Bongso mengungkapkan berdasarkan kesaksian teman Eki bernama Arta mengenai Eki yang sempat meminum obat terlarang dicampur miras hingga mabuk sebelum meninggal dunia. Sementara itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana menyebut hal tersebut merupakan fitnah. Berikut cuplikan dalam program Rakyat Bersuara iNews. Sebelum kejadian mulai dari pukul 20 mereka itu bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya. Mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum ada yang nelan obatnya 2, ada yang Ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke. Ya. Untuk mabuk misalnya? Iya. Campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Ya. Kemudian 2 teman Eki itu mengaku. Iya, 2 teman Eki. Termasuk mereka mengatakan 2 teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama. Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Ini belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di Bukan persidangan. di persidangan yang dulu? Nggak ada. Baru dimunculkan di persidangan persidangan. PK 6 terpidana ini? Karena sudah muncul dalam persidangan. Oke. Ini fakta yang baru nih. Ini fakta yang baru ya. Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar dan saya jawab. Arta. Dilihat aja di YouTube. Dan di bawah sumpah. Jadi begini, Bung Aiman. Kalau Eki mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minum alkohol. 10 butir luar biasa ini, nggak main-main. Tentu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini sudah dilakukan otopsi. Mohon maaf, Anda keberatan untuk menyampaikan apa gitu loh. Obatnya? Artinya mereka ini telah memfitnah orang. Jenis apa? Tanpa ada data yang jelas. Datanya saya juga tidak tahu. Nah itu. Jadi seperti inilah
yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras, tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang seperti fitnahan daripada jutek bom. Di hasil otopsi juga kelihatan. Iya, hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Jutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Karena hati-hati Bung Jutek Bongso. Makanya saya peringatkan Jutek Bongso untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah. Anda telah memfitnah orang yang telah mati dan meninggal dunia. Sekali lagi Bung Pitra ya. Bukan artinya kalaupun informasinya belum akurat, tolong. Ini jangan di bawah sumpah Saudara Pitra. Walaupun di bawah sumpah, tapi yang ngomong. Saudara kan sudah melihat hasil otopsi. Anda percaya kepada dokter forensik atau bukan? Enggak usah itu debat. Anda menyampaikan yang kabar bohong. Artinya kabar yang ragu-ragu itu tidak. Setelah sempat viral, pemirsa, ASN wanita yang melarang tetangganya beribadah di rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat meminta maaf. Setelah dimediasi, pemerintah kota kedua pihak sepakat berdamai dan menyatakan yang terjadi saat itu hanya kesalahpahaman saja. Sudah jawab. Video ini sempat viral lantaran wanita yang merupakan aparatur sipil negara ini merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang digelar tetangga rumahnya, kawasan Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah ramai dan menjadi sorotan karena dinilai intoleransi, pemerintah Kota Bekasi memediasi kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai. Penjabat Wali Kota Bekasi memastikan kejadian tersebut bukan intoleransi, namun hanya kesalahpahaman. Pemkot Bekasi juga akan memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI daerah Kayuringin. Tentu kita semua sudah menyepakati kaitan dengan tempat ibadah itu harus melalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang diatur dalam SKB nomor 8 dan nomor 9 antara Mendagri dengan Menteri Agama. Kalau polemik ini memang karena izin tersebut sudah habis ya Pak? Apa bagaimana Pak? Bukan seperti itu, ya. Jadi yang penting di sini ada islah, ya. Sudah ada kesepakatan, kesepahaman di antara para pihak. Jadi untuk beribadah sesuai dengan ketentuan peraturan. Sementara itu, Mas Riyati, ASN yang memprotes ibadah di rumah tetangganya, memohon maaf atas tindakan dan ucapannya yang kurang berkenan. Dan pendeta yang menggunakan rumah untuk beribadah memaafkan Mas Riyati dan menerima ibadah bersama jemaat di rumahnya pindah ke GKOI Kayuringin. Saya, Mas Riyati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Kami memaafkan Ibu, saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riyati itu kepada pemerintah. Sebelumnya viral seorang ibu yang merupakan seorang aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bekasi mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan di sebuah rumah tinggal persis di sebelah rumahnya. Sementara pihak lainnya menilai tindakan tersebut intoleransi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.